Manusia tahu bahwa ia akan mati. Ia tahu bahwa semua yang ia bangun akan runtuh, bahwa semua yang ia cintai akan hilang, dan bahwa tidak ada jawaban pasti untuk mengapa semuanya harus berlangsung seperti ini. Ia sadar, dan itulah masalahnya. Kita tidak menderita karena hidup terlalu keras, tapi karena kita tahu terlalu banyak. Kita tahu apa yang menanti di akhir, kita tahu bahwa kebahagiaan hanyalah selingan, dan kita tahu bahwa segala makna yang kita ciptakan bisa runtuh sewaktu-waktu. Kesadaran itu, kata Peter Wessel Zapfe, adalah kesalahan evolusi, bukan anugerah, tapi kecelakaan. Hewan lain tidak punya beban semacam itu. Mereka hidup, berjuang, dan mati tanpa pernah bertanya. Tapi manusia bertanya. Ia terus menggali, dan semakin dalam ia menggali, semakin sedikit yang ia temukan. Dan ketika kekosongan itu muncul, ia mulai menciptakan ilusi, agama, tujuan hidup, pencapaian pribadi, cinta romantis, dan berbagai alasan untuk tetap bertahan. Sebagian dari kita menyebut ini sebagai pencarian makna. Tapi mungkin, seperti yang ditulis Peter Wessel Zapfe, ini hanyalah cara untuk meredam kesadaran. Kita tidak kuat menghadapi realitas tanpa topeng. Maka kita membuat topeng yang terlihat meyakinkan. Kita menempelkan senyum pada wajah yang sudah lelah berpura-pura paham. Sebagaimana video-video kami sebelumnya, video ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan terhadap ideologi tertentu, melainkan sebagai upaya untuk mengkaji pemikiran menarik dari Peter Wessel Zapfe, seorang filsuf yang dikenal dengan pandangan filosofisnya yang sangat pesimis. Peter Wessel Zapfe lahir pada tanggal 18 Desember 1999 di Tromsø, Norwegia, sebuah kota kecil di utara lingkar Arktik. Lahir dari keluarga kelas menengah atas, Zapfe tumbuh dalam lingkungan yang memberikan akses pada pendidikan dan pemikiran bebas. Sejak muda, ia menunjukkan minat besar pada alam, sastra, dan filsafat. Awalnya Zapfe belajar hukum di Universitas Oslo dan meraih gelar sarjana hukum pada tahun 1923. Namun karir hukumnya tidak bertahan lama. Ia segera menyadari bahwa hukum sebagai institusi sosial tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan paling mendasar tentang makna dan eksistensi. Ia berbalik ke arah filsafat, sastra, dan pemikiran eksistensial yang lebih mendalam. Zapfe juga dikenal sebagai pendaki gunung dan pecinta alam. Pengalaman-pengalamannya mendaki pegunungan menciptakan hubungan yang kompleks antara dirinya dengan alam. Di satu sisi ia mengagumi keindahannya, namun di sisi lain ia melihat alam sebagai kekuatan buta yang tidak peduli pada manusia. Dari pengalaman inilah, sebagian besar refleksi filsafatnya mengambil bentuk kontemplasi terhadap keberadaan manusia dalam dunia yang bisu. Meskipun kontribusinya dalam filsafat tidak pernah mencapai pengakuan di luar Norwegia selama hidupnya, setelah kematiannya pemikiran Zapfe mulai dibaca ulang oleh para pemikir kontemporer yang tertarik pada eksistensialisme, antinatalisme, dan pesimisme filosofis. Ia sering disandingkan dengan Arthur Schopenhauer dan Emil Cioran, meskipun ia memiliki pendekatan yang lebih sistematis dalam analisis biologis penderitaan manusia. Zapfe menjalani hidup yang tertutup dan tidak mencari ketenaran di dunia intelektual. Ia tidak pernah menikah, tidak memiliki anak, dan menghabiskan seluruh hidupnya di Norwegia, menjalani kehidupan yang lebih menyendiri. Ia meninggal pada 12 Oktober 1990 dalam usia 90 tahun. Sepanjang hidupnya, ia menulis sejumlah karya penting yang mencerminkan pandangan filosofisnya, seperti Den Siste Mesias, Om Det Tragiske, serta berbagai esai yang menyoroti penderitaan, kesadaran, dan kondisi tragis manusia. Bagi Peter Wessel Zapfe, manusia bukanlah makhluk yang istimewa. Ia tidak percaya bahwa manusia diciptakan dengan tujuan khusus, ataupun bahwa kesadaran adalah berkah. Justru sebaliknya, ia memandang kesadaran manusia sebagai bentuk evolusi yang keliru, sebuah kecelakaan alam. Gagasan dasarnya sederhana. Dalam proses evolusi, spesies manusia mengembangkan kapasitas berpikir dan menyadari diri hingga melewati batas yang bisa ditanggung oleh struktur biologis dan emosionalnya. Kesadaran semacam ini bukanlah alat bantu, melainkan beban. Kita tidak hanya hidup, kita sadar bahwa kita hidup,
sadar bahwa kita akan mati, dan sadar akan absurditas di antara keduanya. Zapfe menyebut manusia sebagai makhluk yang over-evolved, terlalu berkembang dalam hal kesadaran, sampai tak lagi selaras dengan lingkungan atau bahkan nalurinya sendiri. Ia menolak anggapan bahwa manusia adalah puncak evolusi. Bagi Zapfe, kita justru bukti bahwa alam bisa menciptakan sesuatu yang keliru, sesuatu yang merusak dirinya sendiri. Kita mampu merenung, mengingat, mengantisipasi, dan menilai. Tapi kemampuan-kemampuan itulah yang membuka jurang penderitaan, bukan kebahagiaan. Man has been given a double burden, the desire to live and the awareness of death. Manusia diberi beban ganda, keinginan untuk hidup dan kesadaran akan kematian. Tulis Zapfe. Tidak seperti makhluk lain yang hidup sepenuhnya di bawah kendali insting dan kebutuhan langsung, manusia menggugat makna, mempertanyakan arah, dan haus akan nilai. Kita sadar akan kefanaan, dan lebih dari itu, sadar bahwa tidak ada jawaban pasti atas pertanyaan, mengapa kita harus hidup? Zapfe menolak menjelaskan penderitaan manusia lewat dosa, kejatuhan, atau kesalahan moral. Baginya, penderitaan itu struktural, bukan spiritual. Ia lahir dari ketidaksengajaan biologis, hasil sampingan dari proses evolusi yang tak punya tujuan. Kesadaran bukanlah sesuatu yang diraih atau dicari, tapi sesuatu yang terjadi, dan dari sanalah timbul kegelisahan, kehampaan, serta pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Melalui pandangan ini, Zapfe meruntuhkan seluruh harapan yang biasanya digunakan manusia untuk bertahan hidup. Agama, optimisme, pengembangan diri, bahkan ilmu pengetahuan. Semua itu, menurutnya, adalah mekanisme pertahanan untuk menutupi kenyataan bahwa manusia tidak mampu hidup dalam kesadaran penuhnya. Kita hidup dalam ketegangan antara naluri yang ingin bertahan dan akal yang menyadari bahwa tidak ada alasan objektif untuk melanjutkan hidup itu sendiri. Dengan menyebut manusia sebagai kecelakaan alam, Zapfe tidak sedang mengutuk atau membenci spesies kita. Ia hanya berusaha menggambarkan secara jujur dan telanjang struktur dasar penderitaan manusia, tanpa metafora, tanpa penghiburan, tanpa harapan. Seperti katanya dalam kalimat penutup The Last Messiah, "Man is a tragic animal. He is alone in nature, a unique being, aware of himself, and doomed to ask questions he cannot answer." Manusia adalah hewan yang tragis. Ia sendirian di alam, makhluk yang unik, sadar akan dirinya sendiri, dan ditakdirkan untuk bertanya tentang hal-hal yang tidak dapat ia jawab. Jika manusia adalah makhluk yang terlalu sadar, dan kesadaran itu membawa penderitaan, maka bagaimana manusia bisa tetap bertahan? Mengapa tidak semua orang menyerah atau runtuh di bawah beban eksistensi? Peter Wessel Zapfe menjawab ini dalam esainya yang paling terkenal, The Last Messiah. Dalam tulisan itu, ia tidak menawarkan penghiburan atau solusi, melainkan menganalisis bagaimana manusia bertahan hidup justru dengan menyangkal kenyataan. Ia menyebut 4 mekanisme pertahanan, yaitu cara-cara psikologis yang digunakan manusia untuk menghindari konfrontasi langsung dengan fakta bahwa hidup tidak memiliki makna objektif dan bahwa penderitaan adalah bagian tak terhindarkan dari kesadaran. Yang pertama, isolasi. Isolasi adalah tindakan memisahkan pikiran sadar dari aspek-aspek realitas yang mengganggu. Manusia secara aktif menghindari memikirkan hal-hal yang bisa merusak stabilitas mentalnya. Contoh paling umum adalah bagaimana kita jarang, atau bahkan enggan, merenungkan fakta bahwa kita akan mati, bahwa orang-orang yang kita cintai akan tiada, atau bahwa upaya kita pada akhirnya sia-sia. Pikiran-pikiran itu disimpan jauh di dalam, dan sehari-hari kita hidup dalam semacam kabut psikologis yang disengaja. Yang kedua, penyaluran, sublimasi. Penyaluran adalah cara memindahkan ketegangan eksistensial ke aktivitas yang lebih bisa diterima secara sosial atau pribadi. Seni, filsafat, ilmu pengetahuan, bahkan agama bisa menjadi bentuk penyaluran ini. Seorang penulis misalnya bisa mengolah perasaannya tentang absurditas menjadi puisi atau cerita. Namun, bagi Zapfe, penyaluran ini bukan penyelesaian, hanya pengalihan. Ia hanya membuat beban menjadi berbentuk tanpa menghilangkan esensinya. Yang ketiga, penyangkal realitas, displacement.
Di sini, seseorang akan menggantikan masalah eksistensial dengan persoalan yang lebih sederhana dan terukur. Misalnya, seseorang yang cemas akan kematian mungkin mengalihkannya dengan obsesif terhadap kesehatan, karir, atau hobi tertentu. Ini adalah bentuk pengalihan fokus dari hal-hal besar yang tidak bisa dikendalikan ke hal-hal yang bisa dikendalikan. Masalahnya, dunia tidak benar-benar menjadi lebih masuk akal, hanya ilusi kontrol yang meningkat. 4. Rasionalisasi. Rasionalisasi adalah upaya menyusun argumen, sistem nilai, atau kepercayaan yang tampaknya logis untuk memberi makna pada hidup. Agama, ideologi politik, atau bahkan pandangan sains yang terlalu optimistik bisa masuk ke dalam kategori ini. Zapffe tidak secara otomatis menolak semua sistem itu, tapi ia melihat bahwa dalam banyak kasus, mereka dibangun bukan atas dasar realitas, melainkan sebagai pelindung dari realitas itu sendiri. Bagi Zapffe, keempat mekanisme ini bukanlah bentuk kebebasan, melainkan keterbatasan. Kita melakukan semua ini karena tidak mampu hidup sepenuhnya dalam kesadaran. Kita tidak menghadapi dunia seperti apa adanya, melainkan membungkusnya agar bisa diterima. Ia tidak mengajak manusia untuk menolak mekanisme-mekanisme ini secara mutlak, karena konsekuensinya bisa sangat berat. Tapi ia ingin kita menyadari bahwa di balik rutinitas dan narasi-narasi hidup yang kita pegang, terdapat sistem pertahanan psikologis yang dibentuk karena kita tidak mampu memikul beban eksistensi secara langsung. Tulisan paling terkenal dari Peter Wessel Zapffe adalah esai pendek berjudul The Last Messiah, diterbitkan pada tahun 1933. Meskipun singkat, esai ini merangkum inti pemikirannya tentang kondisi manusia tentang kelahiran, kesadaran, dan tanggung jawab moral. Dalam esai ini, Zapffe memperkenalkan tokoh imajiner, seorang manusia yang sepenuhnya menyadari absurditas dan penderitaan eksistensial, lalu menyimpulkan bahwa satu-satunya jalan etis adalah berhenti melahirkan generasi baru. Tokoh ini disebut Mesias terakhir, bukan karena ia membawa keselamatan, melainkan karena ia menawarkan bentuk penyelesaian yang berbeda, akhir secara damai bagi umat manusia. Ia bukan penyelamat hidup, tetapi pengakhiran penderitaan. Zapffe menulis, "Man is a tragic animal. He is endowed with a capacity for thought far greater than his capacity for life." Manusia adalah seekor hewan tragis. Ia dibekali kemampuan berpikir yang terlalu besar dibandingkan dengan kapasitas hidupnya. Esai ini tidak bersifat retoris. Ia tidak membujuk dengan emosi, melainkan menyodorkan diagnosis. Kesadaran manusia adalah cacat struktural yang menyebabkan penderitaan tak terhindarkan. Maka, tindakan melahirkan anak dianggap oleh Zapffe sebagai tindakan yang tidak etis, karena berarti mengundang makhluk baru ke dalam penderitaan tanpa persetujuannya. Antinatalisme ini merupakan bentuk yang berbeda dari berbagai pandangan moral lainnya. Jika banyak filsuf menolak kelahiran dengan alasan risiko, penderitaan, atau kejahatan dunia, Zapffe justru memulainya dari aspek biologis dan eksistensial, bahwa kesadaran itu sendiri adalah sumber utama penderitaan. Maka, satu-satunya bentuk belas kasih adalah tidak menciptakan kesadaran baru. Pandangan ini tidak bersamaan ajakan untuk bunuh diri atau kekerasan. Zapffe menolak nihilisme aktif yang merusak. Ia justru menekankan penolakan damai sebagai bentuk tanggung jawab tertinggi. Tidak melanjutkan kehidupan bukan berarti membenci hidup, melainkan memahami keterbatasannya, dan dengan tenang membiarkannya berakhir. The Last Messiah bukan hanya seruan pesimis. Ia menantang seluruh konstruksi nilai dan makna dalam peradaban manusia. Apa yang selama ini dianggap sebagai tugas moral, melanjutkan garis keturunan, mencintai kehidupan, menciptakan masa depan yang lebih baik, semua dibalik oleh Zapffe. Dalam logikanya, etika yang jujur adalah etika yang menolak meneruskan penderitaan. Bagi banyak pembaca, esai ini bersifat ekstrim. Namun bagi Zapffe, ekstremitas itu muncul justru karena ia menolak kompromi. Ia tidak menyarankan perubahan sosial, reformasi politik, atau transformasi budaya sebagai solusi, karena semua itu tetap berada dalam kerangka mempertahankan hidup. Ia lebih radikal. Ia menolak hidup sebagai proyek.
Peter Wessel Zapfe kerap disandingkan dengan Arthur Schopenhauer karena keduanya dikenal sebagai pemikir pesimis yang melihat hidup sebagai sumber penderitaan. Namun, di balik kesamaan permukaan itu, keduanya berdiri di atas fondasi metafisik dan epistemologis yang sangat berbeda. Schopenhauer memandang dunia sebagai manifestasi dari kehendak, suatu dorongan buta dan irasional yang mengekspresikan dirinya melalui segala bentuk kehidupan. Bagi Schopenhauer, penderitaan timbul karena kehendak itu tidak pernah puas. Ia terus menginginkan, dan keinginan itu menimbulkan frustrasi. Dalam sistem ini, penebusan mungkin melalui seni, kontemplasi, dan penyangkalan kehendak. Ada jalan spiritual menuju kebebasan, meskipun sempit. Zapfe menolak kerangka metafisik semacam ini. Ia tidak melihat dunia sebagai perwujudan dari satu kehendak kosmis. Ia tidak menawarkan jalan keluar melalui seni atau asketisme. Bagi Zapfe, penderitaan manusia bukan karena keinginan, tapi karena kesadaran. Ia menganggap bahwa penderitaan adalah akibat struktural dari evolusi, bukan kutukan metafisis. Tidak ada kehendak dunia. Tidak ada prinsip ilahi atau irasional yang bekerja di balik kenyataan. Yang ada hanyalah sistem biologis yang kebetulan menciptakan spesies dengan kapasitas kognitif yang terlalu besar. Perbedaan mendasar lainnya terletak pada harapan akan pelarian. Schopenhauer, meskipun pesimis, masih menyediakan kemungkinan untuk melampaui penderitaan secara individual melalui pembatalan kehendak. Zapfe tidak melihat pelarian semacam itu. Ia tidak percaya bahwa manusia bisa hidup secara sadar tanpa menderita. Ia juga tidak percaya bahwa seni atau etika bisa membebaskan manusia dari kondisi tragisnya. Semua itu baginya hanyalah bentuk penyaluran atau rasionalisasi. Dari sini, terlihat bahwa pesimisme Zapfe lebih radikal. Ia tidak hanya mengkritik kondisi manusia, tetapi juga menolak semua upaya pembenaran dan harapan palsu. Jika Schopenhauer bisa disebut sebagai pesimis metafisik, maka Zapfe adalah pesimis biologis. Ia tidak menawarkan keselamatan, hanya pemahaman dan pemenolak. Di titik ini pula, Zapfe lebih dekat pada pemikiran kontemporer seperti antinatalisme David Benatar, yang juga menekankan bahwa kelahiran adalah sebuah kerugian karena membawa kesadaran pada dunia yang penuh penderitaan. Namun, Zapfe tidak banyak terlibat dalam diskursus etika. Ia tetap berada dalam ranah eksistensial dan refleksi filosofis yang lebih personal. Peter Wessel Zapfe sering dikelompokkan dalam arus pemikiran eksistensialis, meskipun ia tidak pernah mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari gerakan tersebut. Keterkaitannya dengan eksistensialis bukan terletak pada metode atau tujuan, melainkan pada tema, kesadaran, absurditas, kehampaan, dan penderitaan sebagai elemen pokok dari keberadaan manusia. Eksistensialisme, sebagaimana dikembangkan oleh Kierkegaard, Heidegger, atau Sartre, berbicara tentang individu yang dihadapkan pada dunia tanpa makna yang pasti dan bagaimana ia bertanggung jawab untuk menciptakan makna sendiri. Ada nuansa kebebasan dalam pemikiran mereka bahwa meskipun hidup itu absurd, manusia memiliki ruang untuk bertindak, memilih, dan mendefinisikan dirinya sendiri. Zapfe menolak itu semua. Ia tidak percaya bahwa makna bisa benar-benar diciptakan. Bagi dia, upaya untuk menciptakan makna hanyalah bentuk penyangkalan terhadap fakta bahwa hidup tidak memiliki makna objektif. Dalam pandangan eksistensialis, absurditas adalah titik tolak bagi pembebasan. Dalam pandangan Zapfe, absurditas adalah titik akhir dari pemahaman. Dibandingkan dengan kamu yang menyatakan bahwa kita harus membayangkan Sisyphus bahagia, Zapfe justru melihat kebahagiaan itu sebagai delusi. Kamu menawarkan pemberontakan melawan absurditas. Zapfe menawarkan pengunduran diri. Keduanya melihat bahwa dunia ini tidak memberikan jawaban, tetapi reaksi mereka bertolak belakang. Kami berkata, terus hidup meskipun tanpa makna. Zapfe menjawab, jika kita sungguh paham, maka kita akan berhenti mewariskan penderitaan. Walaupun ada perbedaan di antara mereka, terdapat juga beberapa persamaan, bahwa manusia adalah makhluk yang terlempar ke dunia, terpaksa membuat keputusan di tengah ketidakpastian, dan dipaksa untuk menanggung kesadaran yang terlalu berat bagi kerangka biologisnya.
Dalam kesamaan itulah Zapfe bisa dibaca sebagai eksistensialis pesimistis, seseorang yang menerima premis eksistensialisme tetapi menolak kesimpulan yang optimis. Ia juga berbeda dari Heidegger. Jika Heidegger menekankan pentingnya menjadi untuk mati, Sein zum Tode, sebagai bentuk autentisitas tertinggi manusia, Zapfe lebih melihat kematian sebagai satu-satunya bentuk pembebasan yang tak menghakimi. Ia tidak menganggap kesadaran akan kematian sebagai jalan menuju keaslian hidup, melainkan sebagai beban tambahan yang harus ditanggung makhluk sadar. Dengan demikian, hubungan Zapfe dengan eksistensialisme adalah hubungan kontras. Ia seolah menyetujui diagnosa dasar para eksistensialis, tetapi menarik kesimpulan yang jauh lebih gelap. Eksistensialis melihat banyak kemungkinan di dunia, tapi Zapfe justru melihat bahwa ada kesalahan mendasar dalam keberadaan manusia itu sendiri. Meski Peter Wessel Zapfe menulis di awal abad ke-20, gagasannya justru menemukan pengaruh yang semakin besar di abad ke-21. Dunia modern, dengan segala kemajuan teknologi, peningkatan standar hidup, dan banyaknya informasi, tidak serta-merta membuat kehidupan manusia lebih mudah ditanggung secara eksistensial. Justru sebaliknya, kondisi-kondisi ini semakin menegaskan apa yang oleh Zapfe sebut sebagai kelebihan kesadaran. Manusia modern dibanjiri informasi global, krisis iklim, ketidaksetaraan ekonomi, konflik geopolitik, kehancuran lingkungan, dan ancaman teknologi yang tidak terkendali. Di tengah arus itu, muncul kecenderungan kolektif untuk merasa terasing, kehilangan arah, dan tenggelam dalam perasaan tidak berdaya. Fenomena seperti depresi massal, kekosongan eksistensial, dan pencarian makna instan di media sosial menunjukkan bahwa persoalan mendasar manusia belum berubah, bahkan mungkin memburuk. Zapfe telah lebih dahulu menyoroti ini, bahkan sebelum istilah seperti krisis mental atau kekosongan eksistensial menjadi bagian dari perbincangan publik. Ia memahami bahwa manusia bukan hanya makhluk biologis, tetapi makhluk dengan kesadaran reflektif yang tidak bisa ditenangkan oleh pemenuhan kebutuhan material semata. Kemampuan untuk merenung dan memahami penderitaan, bahkan yang belum dialami, membuat manusia terus-menerus dihantui kecemasan yang tidak bisa dijelaskan secara biologis. Dalam dunia digital, di mana manusia terus membandingkan hidupnya dengan orang lain, harapan-harapan palsu diproduksi dalam skala massal. Disinilah Zapfe menjadi penting. Ia menawarkan kerangka untuk melihat bahwa pencarian makna dalam kondisi modern seringkali hanya penyangkalan yang diperhalus. Keberhasilan, optimisme, bahkan spiritualitas dapat berfungsi sebagai alat untuk menghindari konfrontasi langsung dengan absurditas hidup. Pandangan ini mungkin terdengar keras, tetapi ia juga membuka ruang untuk kejujuran filosofis. Zapfe tidak memaksa manusia untuk hidup dengan harapan yang tak berdasar. Ia justru mengusulkan suatu bentuk penerimaan terhadap keterbatasan tanpa harus menciptakan ilusi. Dalam dunia yang semakin bising, tawaran semacam ini bisa menjadi bentuk kebijaksanaan yang jarang ditemukan. Diam, tidak reaktif, dan sadar bahwa tidak semua pertanyaan eksistensial memiliki jawaban yang memuaskan. Dengan demikian, Zapfe bukan sekadar penulis Norwegia yang pesimis. Ia adalah pemikir yang mengantisipasi kondisi mental manusia modern jauh sebelum fenomena itu menjadi pusat perhatian publik. Gagasan-gagasannya menjadi cermin, bukan untuk membenarkan keputusasaan, tetapi untuk memahami bahwa keputusasaan itu sendiri adalah bagian dari struktur keberadaan manusia yang sadar. Peter Wessel Zapfe tidak menawarkan jalan keluar dari penderitaan. Ia tidak membangun sistem etika, tidak menulis kitab keselamatan, dan tidak mendesak manusia untuk bertindak heroik. Ia hanya menyodorkan satu hal, kejujuran terhadap diri sendiri. Kejujuran yang pahit, kejujuran bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk yang terlalu sadar untuk hidup dengan damai di alam yang tidak peduli. Dalam hal ini, Zapfe berbeda dari banyak filsuf lain yang mencoba merekonsiliasi manusia dengan alam, Tuhan, atau makna. Ia tidak mencari harmoni. Ia menunjukkan friksi yang tak dapat dielakkan antara kapasitas berpikir manusia dan dunia yang membentuknya. Kesadaran kita, menurut Zapfe, bukan anugerah, melainkan kelebihan,
cacat struktural yang membuat kita terlalu peka terhadap absurditas, penderitaan, dan kefanaan. Namun dari sudut pandang itu pula, muncul kemungkinan untuk memahami batas-batas kita. Kita tidak bisa kembali menjadi makhluk yang tidak sadar. Kita juga tidak bisa berharap dunia memberi jawaban atas penderitaan kita. Tetapi kita bisa berhenti berpura-pura bahwa hidup selalu masuk akal, bahwa makna dapat ditemukan di mana saja, dan bahwa semua penderitaan punya nilai. Bagi Zapffe, kematangan bukanlah tentang menemukan makna, tapi tentang menanggung ketiadaan makna tanpa ilusi. Ia menyarankan agar manusia sebisa mungkin menahan diri untuk tidak melanjutkan lingkaran penderitaan, bukan karena hidup tidak berharga, tetapi karena kesadaran akan penderitaan adalah harga yang terlalu tinggi untuk terus ditagihkan pada generasi baru. Dalam dunia yang semakin ramai dengan solusi cepat, spiritualitas instan, dan motivasi kosong, pemikiran Zapffe hadir sebagai bentuk ketenangan, tidak untuk menyemangati, tapi untuk menyadarkan. Ia tidak menuntut apapun dari pembacanya, tidak tindakan, tidak perubahan dunia, tidak kebangkitan moral. Ia hanya mengajak untuk melihat dengan jernih bahwa hidup adalah paradoks yang harus ditanggung dengan tenang, bukan diselesaikan secara paksa. Akhirnya, pemikiran Zapffe adalah ajakan untuk berdamai dengan ketak terhindaran, untuk tidak mengharapkan terlalu banyak dari hidup, tetapi juga tidak membenci hidup secara berlebihan. Di antara dua ekstrem itu, harapan palsu dan keputusasaan mutlak, terdapat ruang reflektif yang hening, tempat manusia bisa berdiri sebagai makhluk sadar yang tahu bahwa ia terbatas dan tidak berusaha menjadi lebih dari itu.